Halo teman-teman, hari ini aku mau cerita impresi aku tentang buku Bedebah di Ujung Tanduk. Bedebah di Ujung Tanduk ini adalah buku Terelia terbaru yang terbit akhir Oktober lalu dan aku beli akhir November kemarin. Aku sebenarnya udah selesai baca ini di awal Desember, cuman karena lagi ada UAS, jadi aku baru sempat bikin videonya hari ini. Aku beli buku ini di Togamas karena ya karena harganya lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik, ada juga toko bukunya Terelie. Jadi ada toko buku officialnya Terelie dan di sana bisa minta tolong ditandatanganin sekalian. Cuman memang kalau misalnya mau minta tolong ditandatanganin, itu tuh harus ada tambahan biaya gitu. Cuman kalau memang teman-teman tertarik dan pengen punya tanda tangannya Terelie ya kayaknya nggak masalah deh nambah uang juga ya. Bedebah di Ujung Tanduk ini adalah buku ke-6 kalau misalnya dihitung dari Thomas atau buku ke 1, 2, 3 buku keempat dari cerita-ceritanya si Bujang. Kalau misalnya teman-teman baru tertarik baca buku ini dan belum pernah baca buku sebelumnya atau pengen baca ini tapi bingung buku sebelumnya yang harus aku baca yang mana ya, langsung aja cek video aku yang ini. Ini dia bukunya, covernya seperti ini. Ada Tinggal sana, terus di belakangnya ada teratai-teratai gitu. Nah, ini nanti teman-teman tahu deh kalau misalnya udah baca ceritanya ini maksud dari covernya ini apa. Buku ini adalah lanjutan dari Pulang Pergi. Sebenarnya bukan lanjutan juga sih, soalnya yang Pulang Pergi kemarin itu kan yang ceritanya si Bujang di Rusia itu udah kelar. Dan ini tuh permasalahan baru yang dibuat oleh si Thomas. Awal ceritanya ini si Thomas, settingnya ada di ibu kota. Si Thomas ini ngajakin Bujang pergi ke klub petarungnya dia dan dia ngajak Bujang bertarung untuk menunjukkan siapa sih sebenarnya yang lebih jago bertarung gitu ya. Mana antara Thomas sama Bujang sebenarnya mana yang lebih kuat gitu. Jadi di situ ada si Thomas, ada si Bujang, ada si Salonga, ada Junior. Di situ nontonin mereka berdua bertarung sama orang-orang tim-tim klub-klub uh, grup petarungnya si Thomas. Di situ ada 3 ronde, udah selesai ronde pertama, ronde kedua, terus pas di ronde ketiga, pas mereka lagi di tengah-tengah bertarung, tiba-tiba ada yang nembak-nembakin mereka. Akhirnya karena ada yang nembak-nembakin dan berusaha untuk ngebunuh orang-orang di sana, akhirnya mereka pergi menyelamatkan diri. Setelah mereka pergi-pergi, akhirnya mereka tahu kalau misalnya permasalahannya itu mereka tuh bukan mengejar si Bujang, tapi ternyata mereka itu mengejar si Thomas. Karena ternyata sebelum dia itu bertarung di klub petarung itu, si Thomas tuh baru aja selesai menyelesaikan transaksi yang ternyata terlarang. Jadi Thomas tuh nggak tahu kalau ternyata transaksinya itu terlarang, tapi tanpa sepengetahuan dia, ternyata apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berbahaya yang sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan sebuah organisasi shadow ekonomi yang kayak keluarga tertuanya di sana gitu. Dan karena itulah mereka semua sebenarnya awalnya cuma Thomas, tapi karena yang lain yang ngebantuin Thomas, akhirnya mereka diburu habis-habisan oleh si keluarga tertua ini. Terdiri dari 411 halaman, buku ini diceritakan oleh dengan sudut pandang orang ketiga. Dan menurutku buku ini lebih seru ya daripada buku-buku sebelumnya karena ceritanya kan baru nih, bukan cerita kejar-kejaran si Bujang yang kemarin lagi. Dan juga ada tokoh baru, ada kelompok baru, dan juga yang paling aku suka tuh karena ada benang merah antara buku ini sama buku-buku sebelumnya dan tokoh-tokoh sebelumnya. Maksudnya itu bukan cuma tokoh-tokoh yang emang terkenal gitu loh. Jadi ada tokoh-tokoh yang di sebelum-sebelumnya itu dia nggak terlalu terkenal atau cuma kayak cerita doang. Tapi ternyata di buku ini itu muncul dia lagi dan ada ternyata benang merahnya, ada sambungannya, ada kaitannya dengan masa dunia yang sekarang ini. Masih relate sama zaman sekarang gitu. Seperti biasa di grupnya Bujang ada Bujang pastinya, terus juga ada Yuki dan Kiko, terus juga ada si Marinir White itu, terus ada Tuan Salonga, Junior, sama ada satu lagi, enggak, masih ada Thomas. Terus ada satu lagi, ada satu tokoh. Tokoh ini sebelumnya udah pernah disebut, cuman bukan masuk timnya Bujang. Jadi tapi di buku ini dia jadi salah satu dari timnya Bujang. Siapa? Silahkan teman-teman baca sendiri ya. Di buku ini juga ada kabar mencengangkan. Mencengangkan. Ini benar-benar kabar mencengangkan banget. Aku pas baca bagian ini aku kayak wah.
Itu tuh bagian percintaannya Bujang. Kelihatannya tuh menurut aku ya, gara-gara kabar ini, aku rasa buku ini masih panjang ke depannya. Apakah juga akan selama dan sepanjang series Bumi, aku nggak tahu. Tapi kayaknya sih kalau misalnya karena baru ada premis baru yang muncul lagi, aku pikir buku ini bakal masih lama. Mungkin masih nyeritain perjalanan cintanya Bujang, atau nanti dia ketemu sama siapa lagi, atau nanti ada siapa lagi. Karena di buku ini, itu banyak banget kayak bibit premis-premis baru yang mungkin bakal dielaborasi lagi di buku-buku selanjutnya. Tentunya di buku ini buat kalian-kalian yang masih kangen sama Diego Samat, itu juga ada Diego di sini. Overall, aku suka sama buku ini, jauh lebih suka sama buku ini daripada buku sebelumnya, yaitu Pulang Pergi. Kalau hal yang nggak sukanya sih, nggak ada sih. Aku nggak ada yang aku komplainin dari buku ini. Aku sangat merekomendasikan buku ini buat teman-teman yang suka cerita-cerita petualangan, cerita-cerita aksi yang ada berantem-berantemnya, yang rada-rada kayak Mission Impossible ala-ala kayak gitu. Aku sangat merekomendasikan novel ini. Dan ini novel umum 15 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang udah di atas 15 tahun, silahkan baca buku ini. Dan tentunya di buku ini juga udah ada bocoran tentang buku selanjutnya. Ntar ya, aku cari. Judulnya adalah Tanah Para Bandit. Ya. Jadi kita tunggu ya, Tanah Para Bandit. Semoga Bapak Terelie sehat-sehat selalu, semakin produktif, sehingga kami bisa lanjut terus baca seri-seri selanjutnya dan segera baca Tanah Para Bandit. Oke, kayaknya di video kali ini udah segitu dulu. Buat teman-teman yang masih mau ngobrolin Bujang, Thomas, dan kawan-kawannya, silahkan menuju ke video ini. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe ya teman-teman. Oke, bye-bye.